Nah, bayangin dihina secara langsung Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa'alaikum. Matilah kamu muat kamu juga. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya akhlak beliau, Allah sendiri memujinya dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi Allah saja sudah memuji Rasulullah dengan menyebut bahwa Rasulullah itu berbudi pekerti yang luhur. Kemudian pertanyaannya, pantas nggak manusia yang udah dipuji Allah ini di dalam Al-Quran melakukan kekejian, kehinaan? Kan banyak nih selalu orang menghina Rasulullah, macam-macam yang disematkan kepada Rasulullah SAW. Sementara Allah saja sudah memuji akhlak Rasulullah SAW. Ketika ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ummul Mukminin Aisyah mengatakan khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi kalau kita lihat informasi di Al-Quran, maka kita akan mendapati bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Tapi kita perlu tahu, biasanya orang yang menghina Rasulullah SAW di latar belakangnya ada beberapa motif. Orang yang menghina karena tidak tahu hakikat orang yang dihinanya. Nah, rata-rata nih, ini kalau bukan Rasulullah aja, setiap kali orang yang menghina orang lain, dia tidak tahu hakikat orang yang dia hina itu. Kondisi sebenarnya bagaimana? Kenapa orang itu dihina? Seperti apa sebab serpak terjang dia yang sesungguhnya? Karena ini biasanya informasi yang salah tentang orang yang dihina, tidak lengkap, sehingga orang menghina orang tersebut. Nah, kan banyak dalam kehidupan kita ini, kita kadang-kadang membenci orang karena cerita orang lain gitu. Sementara kita tidak tahu dia yang sebenarnya. Nah, begitu kita datangin, kadang kita kaget, loh ternyata tidak seperti yang diomongin orang. Dia melakukan hal ini karena hal seperti ini. Makanya dalam Islam ini penting untuk tabayun atau mencari tahu apa hakikat sebenarnya yang terjadi, kenapa seseorang melakukan perbuatan seperti ini misalnya, yang kita anggap salah, terus kita datangin dia. Apa sih yang melatar belakangin dia? Nah, nanti kan dia cerita tuh, akhirnya kita tahu juga jadinya. Jadi jangan biasakan menerima informasi itu tidak lengkap tentang seseorang. Nah, yang kedua, orang biasanya menghina orang lain karena benci. Nah, ini nih yang paling banyak itu ya, karena benci, iri, dengki, macam-macam lah. Kalau udah benci sama orang, itu gimana pun baiknya tetap orang akan membenci dia. Kalau iri hati itu kita ingin seperti orang yang kita hina. Tapi kalau udah sampai tahap kedengki, kita berusaha gimana orang itu hilang simpati orang kepadanya. Nah, yang dengki ini yang udah ngeri nih. Makanya kata Rasulullah, dengki itu lebih dari pelit. Kalau orang pelit, dia nggak mau apa yang ada pada dia dikasihin ke orang. Tapi kalau orang udah dengki, orang yang menerima nikmat, dia yang sakit hati. Nah, makanya lebih parah tuh dari pelit. Nah, yang ketiga, orang biasanya menghina orang lain karena memang orang itu patut untuk dihina. Nah, memang pantas dia dibenci, memang pantas dia dihina. Karena dia sendiri yang membuat orang membenci dia dengan sifat-sifat dia, kemudian dengan pembawaan dia, dengan apa yang dilakukan dia.
Nah, kadang yang ketiga ini yang membuat orang pantas untuk dihina. Nah, pertanyaannya sekarang, di antara ketiga motif di atas, apa yang menyebabkan orang benci dengan Rasulullah? Karena diakui dari kecil Rasulullah itu, sampai Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada satupun yang meriwayatkan Rasulullah pernah nyakitin orang. Tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan Rasulullah telah menzolimi orang. Kita boleh bongkar kitab sejarah dari siapapun penulisnya. Pernah nggak Rasulullah nyakitin orang? Nah, jadi kalau motif yang ketiga itu nggak akan mungkin. Orang menghina Rasulullah karena Rasulullah pantas dihina itu tuh udah nggak mungkin. Yang mungkin aja, yang mungkin itu hanya dua, yang pertama dan yang kedua. Kenapa orang membenci Rasulullah? Nih, yang pertama, dia tidak tahu Nabi Muhammad yang sebenarnya. Nah, itu yang membuat orang membenci Rasulullah. Karena informasi yang sampai kepada mereka tuh rata-rata ya memang salah. Terjadi pencemaran. Apalagi ada pihak-pihak yang mengaku mengikut Nabi, tapi kelakuannya itu nggak seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, itu makin nguatin. Ini yang harus umat Islam jaga gitu. Kita mencintai Nabi, kadang kelakuan kita membuat Nabi dibenci gitu, disangkain itu ajaran dari Nabi. Nah, itu yang bahayanya itu. Jadi informasinya yang sampai kepada dia itu udah banyak pencemarannya. Nah, makanya mereka membenci Rasulullah. Karena kan orang berusaha nih bagaimana Rasulullah terlihat buruk. Nah, disampaikanlah mungkin dari pembesar-pembesar mereka menyampaikan tentang Muhammad itu hobinya kawin, kata dia. Lihat tuh istrinya aja banyak gitu. Kemudian Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil, apalagi menikahi anak angkatnya, macam-macam lah. Tapi coba lihat ya, pernah nggak orang Quraisy mempermasalahkan Rasulullah nikah sama Ummul Mukminin Aisyah? Tidak ada. Artinya itu merupakan suatu hal yang biasa di mereka gitu. Orang Quraisy tidak ada satupun yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah SAW. Nah, itu ingat. Cuman yang Rasulullah agak sedikit ragu ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, karena dia mantan istri anak angkat Rasulullah. Nah, Rasulullah waktu itu khawatir dikatain Rasulullah menikahi anak angkatnya sendiri. Nah, di sini Islam ingin mengatakan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Jadi anak angkat juga bisa dinikahin gitu. Karena mereka bukan anak kandung. Begitu juga apalagi istri anak angkat. Nah, itu hal yang dihapusin oleh Allah. Jangan menganggap sampai anak angkat seperti anak kandung. Gitu juga dengan Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah mengatakan ini anak kandungku, nah kan Allah tegur. Karena anak angkat bukan anak kandung. Nah, jadi informasi yang tercemar yang sampai tentang Rasulullah SAW. Nah, kalau dibilang orang, wah orang Islam ini buta banget, lihat nabinya aja seperti itu, masa nggak tahu juga kalau nabinya itu salah. Nah, makanya pelajari tentang sirah nabawi, baca, dengerin kalau ada orang yang ceramah tentang nabi, bagaimana sikap nabi. Nah, itu baru boleh kita cari aja lah selahnya. Kalau ketemu selah untuk menghina Rasulullah setelah kita mengenal Rasulullah, insya Allah nggak akan ada. Yang kedua, orang menghina Nabi karena benci terhadap beliau. Nah, penyebab kebencian ini memang macam-macam ya. Iri dengan pencapaian Rasulullah, bayangin aja tuh. Di Mekah yang udah begitu banyak pembesar, orang-orang kaya. Dengan hadirnya Rasulullah SAW mengubah semuanya. Siapa yang nggak iri coba? Sampai hilang pengaruh mereka gitu. Mulai dari orang miskin, orang kaya juga ikut kepada Rasulullah, ikut ke dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Gimana orang nggak benci? Sampai sekarang pun ngelihat orang pencapaiannya bagus saja orang banyak iri. Sampai ada kalimat ketika kita sukses, jangankan netizen, orang dekat kita aja belum tentu senang. Nah, jadi ini hal yang seperti ini nih, iri terhadap pencapaian Rasulullah. Karena kok nggak dari golongan saya ya, contohnya nih orang Yahudi kan, mereka sakit hati sama Rasulullah karena
kok nggak dari golongan kami gitu. Pernah ada nih serombongan orang Yahudi, dia mengunjungi Nabi Muhammad SAW, dia robah Assalamualaikum jadi Assalamualaikum. Nah ini kan orang yang menghina Rasulullah dulu ya nih. Nih ingat nih bagaimana sikap Nabi ketika orang menghinanya. Assalamualaikum ya Muhammad. Kalau Assalamualaikum selamat atas kamu. Tapi kalau Assalamualaikum mati aja lah kamu Muhammad. Nah bayangin dihina secara langsung Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah menjawab waalaikum. Matilah kamu Muhammad, kamu juga. Ramah, nggak ada kalimat lain. Rasulullah nggak ada melaknat. Cuman Ummul Mukminin Aisyah ngamuk. Wah, wajar dong. Nah, jadi ini Nabi Muhammad maafkan, bisa aja pengikutnya marah gitu. Jadi ya Nabi Muhammad memaafkan. Ummul Mukminin Aisyah ngamuk nih. Nah, Ummul Mukminin Aisyah ngamuk, kalian yang celaka, kalian yang dilaknat Allah. Maka kata Rasulullah SAW, santai saja wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang dalam setiap hal. Nah ini yang harus kita tiru, seharusnya yang seperti ini gitu. Rasulullah nggak marah, Ummul Mukminin Aisyah marah, Rasulullah tenangkan, santai Aisyah, Allah menginginkan kasih sayang dalam setiap hal. Jadi nggak boleh juga kita balik memaki, kita balik melaknat. Nah, itu yang harus kita mulai nih dari diri kita sendiri, untuk tidak melakukan hal-hal yang justru memperkuat orang untuk membenci Rasulullah SAW. Nah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, apa kau tidak mendengar apa yang mereka katakan tentangmu wahai Rasulullah? Kata Rasul, aku sudah menjawabnya. Dia bilang matilah kau Muhammad, aku bilang lagi kalian juga mati. Kan udah, kata Rasulullah gitu. Jadi malah Rasulullah bercanda jadinya. Nah coba nih kita lihat, kalau kita berharap Nabi Muhammad ini bebas untuk dihujat dan dihina, kita akan kecewa dong, karena itu nggak mungkin. Semasa hidupnya aja diabadikan loh dalam Al-Quran, Nabi Muhammad kenyang dengan hujatan dan istihza ini. Dalam Quran surat 36 ayat 30 disebut orang gila atau majnun. Nah bayangin tuh, Al-Quran sendiri mengatakan Rasulullah dihina dengan sebutan gila dan majnun. Itu diungkap dalam Al-Quran orang yang menghinanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan Rasulullah itu dalam surat Quran surat 15 ayat 6 dikatakan Rasulullah orang yang kena sihir. Nah, jadi meracau dia. Nah, kemudian dalam Quran surat 17 ayat 47 dibilang mengada-ngada. Nah, ini kan kalimat seperti ini pasti ada kok kena ke kita. Kalau ketika kita orang benci sama kita, kita menyampaikan kebenaran, kita akan bilang dia tuh gila itu. Kalau orang banyak ngikutin kita, orang akan mengatakan dia sihir orang itu lah ya. Kemudian kalau dia ngomong Allah ngada-ngada. Nah, jadi macam-macam nih kata-kata lain yang menyakitkan. Nah, tapi di awal abad pertengahan, di abad pertengahan muncul lagi nih, seperti karya Divine Comedy Dante. Dia menggambarkan Nabi Muhammad masuk neraka. Terus kita yang ingat nggak Salman Rushdie menerbitkan ayat-ayat setan. Kemudian di Indonesia Aswendo, pamret tabloid Monitor dihujat habis-habisan dan masuk bui karena menyimpan Nabi Muhammad di urutan kesekian pada daftar tokoh pilihan tabloid tersebut gitu kan. Kemudian di tahun 2000-an muncul kartun-kartun sinis mulai dari media Denmark, Chilen Posten hingga kasus Charlie Hebdo akhir-akhir ini ya kan. Cuman syukurnya kan kita ada undang-undang. Dilaporin kan contohnya yang pemret itu kan masuk penjara kan. Nah, dia menghina. Jadi kita ikutin aja tuh tatanan hukum kita laporin. Yang orang-orang yang menghujat Nabi atau menghujat siapa menghina siapa saja kan terbukti kan, siapa yang mengujarin kebencian apa kan masuk semuanya gitu. Nah, jadi kita ikutin aturan itu. Kalau kita berharap nggak akan ada lagi orang yang hina Nabi, waduh kita pasti kecewa. Nah, bayangin aja nih, lihat pasca terjadinya penyerangan Charlie Hebdo malah jumawa loh, malah terbit lagi cover yang diasumsikan sebagai Nabi Muhammad. Kemudian tulisan Jesus Charlie
Apa tambahan kata-katanya? Semua dimaafkan. Nah, jadi ngejek lagi. Rasulullah pemaaf pun diejek lagi. Nggak tanggung-tanggung. Edisi yang ini dicetak sampai 3 juta eksemplar. Terbit dalam berbagai bahasa. Nah, dukungan moral, finansial mengalir deras ke redaksi majalah yang tadinya hampir bangkrut itu, bayangin. Untuk naikin rating gitu. Buat lagi kartun Nabi. Nah, malah banyak yang nolong, yang bantu. Cuman, nih ingat nih. Kita juga jangan lupa, banyak kok orang yang memuji sosok Rasulullah SAW dari orang-orang non-muslim sendiri. Kita lihat nih, setelah menamatkan biografi Nabi Muhammad, dibacanya biografi Nabi Muhammad, apa kata Mahatma Gandhi? Pernah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang mempengaruhi manusia? Saya lebih yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam. Nah, ini Mahatma Gandhi dengan hati terbuka, dia baca biografi Rasulullah, informasinya akurat, malah diakui gitu. Islam itu besar bukan karena pedang. Kita lihat deh, peperangan-peperangan Islam lah. Apa yang mau kita katakan? Perang Badar, yang mau nyerang itu siapa? Berapa sih jumlahnya? 1000 loh. Umat Islam 315 kan mau dihantam oleh orang-orang Quraisy. Wajar nggak mempertahankan diri? Wajar. Terus orang Islam marah ke Bani Koinuko. Awalnya apa? Mereka kan khianat. Kita udah tinggal sama-sama di Madinah, kita pertahanin Madinah ini. Tapi kan mereka berkhianat, malah mau nyerang dari dalam, dari depan, musuh dari Quraisy, dari berbagai macam suku. Nah, yang Yahudi yang sama-sama tinggal di Madinah malah ikut nyerang. Wajar nggak dihukum gitu? Nah, jadi kita harus ingat dulu kenapa sampai terjadi seperti itu. Kemudian kata Mahatma Gandhi, Rasulullah itu datang dengan kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian. Lihat tuh ya, pengakuan dari Mahatma Gandhi yang memang diakui oleh dunia. Ini tokoh bukan orang Islam. Kemudian dia katakan pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya. Nah, bagaimana Rasulullah terhadap para sahabat. Bahkan Rasulullah tuh kalau ada makanan dia dahulukan para sahabatnya. Bukan Rasulullah makan di awal. Kalau kita iya. Ustadz disuruh makan duluan, ya makan duluan. Mana ada Ustadz, udah makan aja dulu. Makan yang lain, makan yang lain. Jarang Ustadz, tat duluan. Nah, Rasulullah nggak seperti itu. Walaupun ya kita nggak akan mampu, saya sendiri aja disuruh orang makan, ya makan saya duluan. Makan, ya udah makan. Nah, kemudian kata Mahatma Gandhi, tekadnya, keberaniannya, keyakinannya kepada Allah, dan dia betul-betul mengemban tugasnya. Nah, kita lihat lagi, ada biografi Rasulullah ditulis dengan penuh respek oleh penulis non-muslim seperti Annie Mary Schimmel, kemudian Karen Armstrong, hingga Deepak Chopra. Serta yang paling fenomenal itu adalah Michael Hart yang menempatkan Rasulullah urutan nomor 1 manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah. Jadi dibalik ada yang membenci, justru orang-orang hebat juga dari kalangan non-muslim memuji Rasulullah SAW. Nah, jadi kita lihat aja siapa yang hina, siapa yang muji. Orang yang menghina kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mengenal sosok Rasulullah SAW secara benar. Sementara orang-orang yang memuji adalah mereka yang membaca dengan hati terbuka. Charlie Hebdo, media yang sepanjang karirnya memang spesialis menghina. Bukan hanya Islam yang dihinanya, seluruh agama. Jadi Charlie Hebdo itu bukan hanya menghina Islam, seluruh agama. Nah, jadi kita harus ingat nih, pujian dan hinaan itu memang bagian dari hidup lah setiap orang. Kita pasti akan terkena hinaan, kadang kita dipuji orang, kadang justru ada bagusnya kita ini dihina, selain nambah pahala, juga menjadi ajang introspeksi diri gitu. Kalau memang benar yang dibilang orang, kita robah. Kalau enggak, ya itu menjadi fitnah, pahalanya pindah ke kita dong. Yang harus kita ingat, semakin tinggi pohon, semakin besar angin. Ketika dipuji, mereka dipuja, bahkan dikultuskan. Ketika dihina, ya udah dihabis-habisin hinaannya itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita tiru aja Nabi menghadapinya. Yang pertama,
Kalau ada orang yang menghina Nabi atau yang menghina kita, jangan dihiraukan, jangan di-share, jangan di-broadcast, cuekin. Kalau kita share, oh makin menjadi-jadi dong. Orang makin lihat, makin lihat, makin lihat, makin lihat, makin lihat, makin lihat, oh, makin dapat tempat dia. Nggak usah. Jadi kita itu jangan biasakan nge-share orang-orang yang nggak berguna, jangan dihiraukan lah. Orang yang menghina kita, orang yang menghina Nabi, udah jangan broadcast, jangan share. Nanti dia makin dapat tempat ya. Akhirnya mereka juga besar jadinya. Orang penasaran sama dia, terus bukain dia jadinya kan. Kita lihat dalam surah 4 ayat 140. Allah telah menurunkan kepadamu bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, jangan duduk bersama mereka. Kan cuman itu kata Allah. Jangan duduk bersama mereka, jangan kasih tempat. Itu maksudnya, jangan kasih tempat mereka. Hingga mereka memasuki pembicaraan lain. Karena sesungguhnya kalau kita ikut juga, tentu kita serupa dong dengan mereka. Nah, itu nasihat Al-Quran nih. Orang mengolok-olok ayat Allah, kita jangan duduk sama mereka. Jangan dikasih tempat mereka. Ini malah kita kasih tempat. Kita tayangin, share. Kemudian akhirnya kemana-mana jadinya. Dia jadi dapat tempat. Kalau dia udah ngomong yang lain, nah baru tuh. Kalau kita masuk juga ke pembicaraan dia, gitu, akhirnya kita nyebarin dia, ya kita serupakan sama mereka, atau kita maki mereka, atau kita duduk mengiyakan kata mereka, mereka jadi dapat tempat. Nah, kemudian yang kedua, maafkan mereka. Saat penaklukan kota Mekah, itu Nabi datang dengan puluhan ribu pengikut. Bisa dong Rasulullah membantai mereka. Karena mereka lu ngusir Rasulullah, menghina Rasulullah, ngatain gila, mengada-ngada, tukang sihir. Tapi lihat, Nabi berkata, hari ini adalah hari pemaafan. Tak ada lagi pertumpahan darah. Agama ini bukan agama pendam. Upaya membalas kejahatan dengan kejahatan juga dapat menjadi sebuah kejahatan. Karena itu, kata Rasul, siapa yang memaafkan musuhnya dan melakukan perdamaian, balasannya dari sisi Allah. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ini juga terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 40. Jadi memang boleh kita membahas kejahatan dengan kejahatan, tapi memaafkan jauh lebih baik. Kemudian nih, Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kadang kita bawa ke masjid sendal harga 200.000, dicuri orang. Nah, kadang doa kita jadi zolim. Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Itu kan udah zolim namanya. Masa sendal 200.000 kaki orang kita doain patah. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita berbuat zolim. Yang ketiga, kalau ada orang menghina kita, balas dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga rasa permusuhan itu akan menjadi pertemanan. Itu dalam Quran Surah Fussilat ayat 34. Nabi Muhammad SAW membalas hinaan yang dilontarkan oleh pengemis Yahudi buta dengan memberinya makan setiap hari. Nah, bayangin tuh, itu saya ingat tuh, di gerbang pintu Madinah itu ada pengemis buta beragama Yahudi gitu. Setiap hari Rasulullah ngasih makan ke dia. Dan kadang kalau makanan itu keras, dihancurin dulu di mulut Rasulullah, disuapin ke dia. Begitu sayangnya kan, kita kan biasa emak kita yang seperti itu. Dia lumer dulu, baru dia kasih, disuir di mulut daging, baru dikasih. Ini Rasulullah memperlakukan dia seperti itu, kasihan Rasulullah nengok dia. Tetapi setiap hari Yahudi ini selalu memaki-maki Rasulullah, menghinanya, menghujatnya, sampai Rasulullah sendiri, di depan Rasulullah sendiri dia ngomong, kau hati-hati dengan orang yang nama Muhammad. Muhammad itu mulutnya berbisa, dia mengandung sihir. Siapapun yang dekat dengan dia pasti ikut agamanya. Jadi hati-hati kau ya. Rasulullah nyuapin terus. Ya. Coba kalau kita dengan kurang ajar nih, dari kasih makan kita pula jelek, kita tinju mulutnya mungkin. Tapi Rasulullah nggak ada masalah sama Rasulullah. Kenapa? Dia belum tahu. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ada nggak kira-kira amalan Rasulullah yang belum aku jalankan? Ada nih, Rasulullah suka ngasih makan orang Yahudi buta yang di gerbang pintu Madinah ini. Oh, ya udah. Abu Bakar bawa makanan yang diberikan Aisyah, pergi ke tempat Yahudi itu.
Kasih dia makan. Nah, Yahudi itu langsung muntahin, puih katanya. Siapa kau? Kata orang Yahudi ini. Aku teman orang yang biasa ngasihmu makan. Pantas saja beda. Kalau temanmu itu ngasih aku makan keras, di lumernya dulu di mulutnya, baru dia suapin aku. Kau datang-datang main suapin aja, nampak aku nggak bergigi lagi nih. Menangis Abu Bakar Siddiq. Kemudian orang Yahudi itu bilang, mana kawan kau itu? Dia sudah meninggal dunia. Kaget, nangis juga orang Yahudi. Siapa dia? Dia Muhammad. Mendengar itu tambah kuat tangisan tuh. Luar biasa akhlak Muhammad itu rupanya. Setiap hari aku hina dia, setiap hari aku maki dia, tapi rupa setiap hari dia pula yang memberi aku makan. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam karena kemuliaan akhlak Rasulullah. Nah tuh yang keempat, kalau kita dihina, doakan. Nah ini kadang kita lupa mendoakan orang yang menghina Rasulullah tuh. Kita doakan dia mendapatkan hidayah. Lihat waktu Rasulullah dilempari penduduk Taif, masih ingat kan? Rasulullah dengan Zaid bin Harithah itu lari sampai hampir 4 kilo, dilemparin pakai batu dari mulai anak kecil sampai orang tua. Nggak terima dia dengan dakwah Rasul, dilempari pakai batu. Sekujur tubuh Rasulullah berdarah-darah, makanya sampai di kebun kurma milik Saibah pingsan. Malaikat aja emosi gitu. Ya Rasulullah, kami dua malaikat penjaga bukit Taif. Kau perintahkan kami untuk mengangkat bukit Taif ini, kami timpakan kepada mereka. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Ya Allah, lahirkanlah dari sulbi-sulbi mereka anak-anak keturunan yang bertakwa kepadamu. Jadi bukan Rasulullah, ya udahlah angkat empasin aja lah. Jadi justru Rasulullah mendoakannya. Nah ini padahal udah sesakit itu loh, dilempari batu, tapi Rasulullah balasnya dengan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah ini kadang yang kita tuh sering lupa nih, mungkin umat Islam nih sering lupa kita. Yang kelima, jangan pula kita melakukan hal yang sama. Orang hina balik hina, orang maki balik maki, orang melaknat kita balik lagi melaknat. Nah, apa kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 108? Janganlah menghina orang yang menyembah selain Allah. Nah, kita jangan pernah menyembah orang yang menyembah selain Allah. Ya udah, mereka dengan sesembahannya jangan dihina. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan mereka. Nah, akhirnya kita membuat Allah dimaki jadinya gitu. Yang perlu kita harus tahu, hinaan tidak membuat orang yang dihina menjadi hina, tapi hanya menunjukkan kehinaan kepada pihak yang menghina. Kemuliaan Nabi tidak seinci pun berkurang dengan hinaan. Jadi jangan terlalu panik terhadap hinaan. Justru kita harus hati-hati ketika kita merespon hinaan. Bahkan kadang membuat akhirnya Nabi Muhammad terhina oleh sifat dan kelakuan kita. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.